Cirebon, ya. Gus, lu pernah kepikiran berhenti nyopet gak sih? Terus kalau kagak nyopet, akan dari mana, BG? Janganlah Gus, ini nih yang nenek takutin. Kita ini ya, hidup. Terima kasih sudah datang. Terima kasih juga untuk teman-teman cast pada sore hari ini. Kalau mengingat dulu tuh 2019 awal aku ketemu dengan Mbak Prita tuh, kita masih belum tahu sebenarnya mau buat apa. Cuma memang waktu itu latar belakang saya dalam musik. Saya punya satu training center namanya Voice of Indonesia yang tadi teman-teman lihat di akhir gitu. Jadi memang saya datang ke Mbak Prita itu punya satu keinginan bahwa saya ingin mengembangkan bakat anak-anak dan juga talent yang ada di Voice of Indonesia. Terus waktu itu kita lagi berpikir apa gitu ceritanya ya gitu. Dan saya ingat banget waktu itu tuh film untuk keluarga atau film anak gitu belum ada sama sekali. Kita kekurangan banget film-film seperti itu. Terutama kalau kita mau ingat film musikal kayaknya udah dulu banget gitu. Jadi belum ada setelah itu. Dan akhirnya kita sempat berpikir berbagai macam tema gitu. Saya teringat masa kecil saya dulu, gitu waktu kecil banget masih zaman cuma ngeliat TVRI ya. Saya lihat ada sebuah lagu yang pernah ditayangkan di TVRI, judulnya Paraiso. Itu momen yang saya nggak bisa lupa, gitu. Karena ketika saya lihat film, video klipnya, gitu, saya cari tahu ternyata Paraiso itu artinya paradise, surga, gitu ya. Sebagaimana kita tahu kalau surga tuh kita pasti punya impian yang bagus, yang indah, gitu. Tapi ironisnya ketika saya lihat video klip itu kenapa semuanya tumpukan sampah gitu. Akhirnya saya cari tahu apa sih sebenarnya cerita di balik video klip ini. Jadi ternyata ada sebuah tempat di itu video klip itu tuh dibuat oleh orang-orang dari penyanyi dari Filipina. Di Filipina itu di Manila ada sebuah tempat namanya Smoky Mountain. Jadi kalau di Jakarta atau di Bekasi itu Bantar Gebang. Tempat ya. Jadi saya bingung gitu Smoky Mountain tuh karena apa ya? Kok dibilang berasap gitu mountainnya? Sebenarnya bukan karena kabut tapi karena pembakaran sampah gitu. Dan segitu ironisnya saya pikir kenapa judulnya surga tapi kok video klipnya tentang sampah. Saya cari tahu liriknya apa segala macam gitu, ternyata sangat menggugah sekali ya. Di kalimatnya tuh ada yang bilang bahwa buat mereka tuh menyikapi hidup ketika mereka bisa melihat tepuk tangan dong, ini satu message dan value yang sangat luar biasa soalnya yang Ibu setelah ibu maafin kamu, hah? Maafin ayo, Bu. Maafin apa? Buat bohong lagi? Buat kucing-kucingan di belakang? Bergaul sama laki-laki, ngamen lagi? Rahasia? Daik? Kita bakalan ketemu lagi. Sebetulnya ceritanya yang Mas Rio ceritakan itu justru ini gimana caranya untuk bisa dibikin di sini gitu ya. Intinya Mas Rio bilang bahwa pada saat itu pengen membuat sesuatu yang kita nontonnya itu memang pasti apa ya, kita akan merasa sangat beruntung dengan keadaan orang-orang yang ada di tempat pembuangan sampah gitu. Tetapi sebetulnya kalau kita masuk ke kehidupan mereka itu tidak sedih, justru mereka justru menghadapi hidup itu dengan perjuangan setiap harinya gitu. Nah ini benar-benar yang tapi mau bikin apa ya Mas gitu. Mau bikin apa, akhirnya pelan-pelan ngobrol sama Mas Rio terus-terusan sampai akhirnya diputuskan untuk oke, kita ngalir aja. Jadi kita punya setiap kali kita punya ide terus kita ngobrol berdua lagi terus dikembangkan sampai akhirnya jadilah yang seperti ini. Jadi memang Mas Rio ini memang menceritakannya waktu itu juga sama. Mas Rio juga berkaca-kaca waktu itu ya. Jadi terus terang itu malah jadi tantangannya ya, justru gimana caranya supaya bisa membuat film yang mengencourage orang-orang yang di bawah, tetapi sebenarnya mereka tuh nggak apa-apa. Mereka tuh cita-citanya sesimpel hari ini bisa makan udah cukup. Ini nih yang nenek takutin. Kita ini ya, hidup dan mati ini udah ditakter. Kagak usah ngada-ngada. Lu harus ikutan juga yuk. Kamar baik banget. Dan dia ngajar. Pas di casting tuh aku nanya, ini beneran suruh nyanyi? Aku nggak bisa nyanyi loh. Bertiga, yang lainnya bisa nyanyi, aku sendiri yang nggak bisa. Ya udah, aku dalam diri aku, ya udah kamu pede sama acting aja ya. Cuman ternyata alhamdulillah bagus dan aku suka sih. Aku mau nambahin aja, kita sama Tante Prita pas reading itu ada proses
main-mainnya sih, lebih ke main-main. Nah, itu gimana tuh, boleh ceritain? Permainan emosi. Ya kan? Yang kotak emosi itu seru semua sih buat. Iya. Nggak terlalu bisa karena kan emang aku style narinya kan lebih ke hip hop. Ya. Tapi Itu challenge sendiri tuh untuk Neon atau berarti. Oke, terus? tapi ya akhirnya aku coba nari jaipong walaupun kaku tapi nggak apa-apa, at least nyoba gitu. Terus prosesnya itu casting, terus aku nunggu beberapa minggu, terus dikabarin kalau aku dapat pemeran utamanya. Ya. Terus mulai reading ya, mulai reading, terus dikenalin ke Naya dulu, terus baru ke Muzaki, terus kita reading sekitar berapa? 1 bulan ya? 1 bulan, terus kita mulai proses syuting filmnya. Berarti baru pertama kali main sama Vanaya, Agatha dan juga Muzaki untuk Iya. satu project ini. Segimana kamu nge-build chemistry-nya dengan main-main yang luar biasa ini juga? Gampang banget sih, karena kan maksudnya kan kita seumuran. Iya. Terus nggak tahu kayak obrolan kita sefrekuensi aja barengan, asik. Oke. Nanti saya akan libatkan kamu dalam acara pentas seni di malam kesenian bulan depan. Juga Iya. dan membawa sebuah pesan yang baik, dan karena ini musikal gitu ya. To be honest, aku tuh sebenarnya ya kalau misalnya terlibat di dalam film pasti nggak jauh-jauh dari kapasitas aku sebagai penyanyi gitu. Either ya udah nyanyi gitu kan kayak di film Mbak Prita, terus begitu ada juga jadi misalnya juri nyanyi gitu, misalnya pokoknya semuanya ya penyanyi gitu Iya. kan. Tapi memang ini mungkin adalah dialog-dialog yang paling panjang yang pernah, padahal pendek juga kan sebenarnya, cuman panjang kalau buatku gitu karena kan nggak terbiasa. Dan menjadi semakin senewan sebenarnya adalah karena pasangannya Acha dan Reza gitu Rahadian. kan. Yes. Yang mana kalau misalnya aku lihat orang reading gitu kan, kayaknya wah ini prosesnya sakral sekali kayaknya nih reading gitu ya. Terus begitu masuk mereka tuh bisa yang kayak ya kayak wah cerita-cerita yang lain-lain dulu gitu, kayak nggak mikirin skripnya. Tapi begitu kayak udah baca skrip terus langsung kayak wah gitu berubah orang lain gitu, kayak wow. Mesti ngapain nih gue gitu kan. Yang paling bagus. Karena ibu ingin Ayu sekolah yang betul. Di sini aja, Bu. Jadi kalau di Ciamis kita makan ini tiap hari. Unggal poe. Kesempatan yang langka, kami sebagai pemain disuguhkan skrip yang amat sangat dalam, mendetail. Terus walaupun part kami tuh aku minta-minta sama Mbak Prita, masa cuman segini menit sih, kayak nggak ada gitu di tambahan-tambahannya apa flashback apa gitu, atau nggak adegannya lebih ke forward gitu. Cuma ya bangga sih sebenarnya berada di project yang kita tuh bener-bener latihan gitu ya. Ya. Preparationnya tuh luar biasa. Lalu sebagai sutradara Mbak Prita benar-benar secara langsung mendirect kami turun langsung ke lapangan, dan kadang-kadang Mbak Prita tuh benar-benar percaya banget gitu sama pemainnya untuk kalau bisa nggak usah panjang-panjang, take-nya nggak usah diulang-ulang, itu udah asik tuh, nggak usah ada lagi shot selanjutnya. Hah? Kayak aku sama Reza, gimana sih nih gitu, cuma 1 shot dan cuma 2 kali take, ini nggak ada lagi dari samping gitu, dari samping nggak ada gitu. Jadi kayak kita juga untuk pemain yang benar-benar berada di situ pada saat take pertama, kita memang memberikan segalanya sih. Jadi kayak diberikan kayak gitu tuh, trust yang seperti itu kita senengnya bukan main ya, luar biasa banget gitu. Terus Mas Rio juga terima kasih sudah memperkenankan aku untuk main di film ini, dan Mas Elwin pada saat latihan juga kami benar-benar ditemenin sama Mas Rio dan Mas Elwin gitu ya. Saat latihan kita ditemenin, saat syuting mereka ada di situ, ada di tempat sampah, ada di rel kereta, pokoknya ikutan ngedeprok sama kita di lokasi gitu. Dan